Dalam dunia militer, flanker memiliki reputasi yang begitu mentereng. Flanker sendiri identik dengan jet tempur Su-35 buatan Rusia. Begitulah NATO menyebutnya. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa Su-35 adalah jet tempur terbaik Moskow. Atau setidaknya Su-35 bisa dibilang sebagai jet tempur non-siluman terbaik Rusia. Flanker asli sejatinya ialah Su-37, mengutip laman National Security Journal dalam artikel berjudul Su-35 Super Flanker. This is Russia Best Fighter Jet, No Stealth, terbitan 11 Juli 2025. Ia melakukan penerbangan perdananya pada 20 Mei 1977 dan mulai beroperasi dengan Angkatan Udara Soviet pada 22 Juni 1985. Sedangkan Su-35 yang disebut Super Flanker melakukan penerbangan perdananya pada 19 Februari 2008. Su-35 kemudian mulai bertugas resmi dengan pasukan Dirgantara Rusia, VKS, pada Februari 2014. Situs web Aerocorner memberikan deskripsi terperinci tentang perbedaan antara flanker standar dan yang disebut Super Flanker. Hal itu dituliskan dalam artikel berjudul Su-27 versus Su-35, Data Comparison, terbitan 2 Juli 2024. Aerocorner menyebut bahwa Su-35 telah menerima beberapa peningkatan modernisasi yang komprehensif dibandingkan pendahulunya. Pesawat ini dilengkapi mesin vektor dorong canggih untuk meningkatkan kemampuan manuver, rangkaian avionik yang ditingkatkan, dan sistem radar array pindai elektronik pasif. Selain itu, Su-35 memiliki tanda inframerah yang jauh lebih rendah karena penggunaan material canggih dalam proses desain manufaktur dibandingkan pendahulunya. Su-35 menjalani pengerahan tempur pertamanya pada Januari 2016 di langit Suriah ketika 4 jet tempur tersebut dikirim ke negara Mediterania Timur yang dilanda perang. Kabarnya, flanker berpartisipasi dalam tahap awal serangan udara ke darat terhadap berbagai kelompok pemberontak Islam yang didukung Barat, Turki, dan Qatar. Selain itu, pesawat-pesawat tersebut dilaporkan melakukan beberapa intersepsi terhadap jet tempur Angkatan Udara Turki dan Angkatan Udara Israel. Su-35 telah digunakan secara ekstensif selama Perang Rusia-Ukraina yang tampaknya tak berujung. Pilot Su-35 Rusia sejauh ini telah mengklaim setidaknya 7 kemenangan udara ke udara melawan pesawat tempur sayap tetap Ukraina, ditambah 1 lagi kemenangan atas helikopter utilitas Mi-14 milik Angkatan Laut Ukraina. Sebagai gantinya, setidaknya 5 dan mungkin hingga 8 Su-35 telah hilang dalam kampanye tersebut, baik karena tembakan kawan sendiri, kerusakan mekanis, atau karena pasukan Ukraina menembak jatuh mereka. Setidaknya di atas kertas, Su-35 memang kalah dalam hal kemampuan teknologi dibandingkan produk Sukhoi lainnya, yaitu jet tempur siluman generasi kelima, Su-57 Felon. Felon juga sempat mengalami beberapa penundaan produksi dan pengadaan. Mengutip laman Defense News berjudul Russia Tries to Jolt Its Sluggish Su-57 Warplane Production, terbitan 27 Agustus 2024. Bahkan hanya 32 unit yang dibangun hingga Desember 2023. Perlu dicatat bahwa pada Juni 2019, Kementerian Pertahanan Rusia menandatangani kontrak untuk memproduksi 76 pesawat Su-57 hingga akhir 2027. Tampaknya target produksi ini tidak akan tercapai tepat waktu. Sedangkan untuk jet tempur generasi kelima aspiratif Rusia lainnya, Su-75, tampaknya semakin kecil kemungkinan pesawat ini akan lepas landas, baik secara kiasan maupun harfiah. Ini berarti Su-35 kemungkinan besar akan menjadi pesawat tempur garis depan utama Rusia selama beberapa tahun mendatang. Namun belum lama, ini Rostec menawarkan pengiriman cepat Su-35. Penawaran tersebut dilayangkan ke India. Indonesia tentu saja juga bisa mendapatkan penawaran yang sama, sebab Indonesia telah lama dikaitkan dengan jet tempur tersebut. Kesepakatan untuk membeli 11 unit telah ditandatangani. Sayangnya, kesepakatan harus ditunda lantaran berbagai alasan, termasuk ancaman Sankis Caatsa dari AS. Rusia menyebut kesepakatan tidak dibatalkan, melainkan hanya ditangguhkan. Rusia pun masih berharap besar Indonesia dapat melanjutkan kesepakatan untuk mengakuisisi jet tempur itu. Kini keputusan ada di tangan Indonesia.